Berikut daftar artis yang pernah berurusan dengan debt collector. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman kepo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Yang pertama ada Pinkan Mambo. Mantan personel duo Ratu Pinkan Mambo mengaku dirinya sempat dikejar debt collector. Dia mengaku bahkan barang-barang di rumahnya sampai akan diambil oleh sang penagih hutang. Pinkan pernah mencapai titik terendah pada tahun 2015 karena tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan. Karena itu dia punya banyak utang yang kabarnya mencapai 100 juta rupiah. Kedua ada Jeffrey Nicole. Kasus serupa juga pernah dialami Jeffrey Nicole. Aktor itu menceritakan dalam sebuah acara pengalaman tidak menyenangkan yang didapatnya dari debt collector. Dipaparkan Jeffrey, kejadian itu terjadi saat dia berumur 14 tahun. Kala itu orang tuanya bangkrut dan terlilit utang akibat toko emasnya dibobol maling. Saat tengah sendirian di rumah, Jeffrey tiba-tiba didatangi debt collector karena takut sang aktor hanya bisa diam dan menjaga pintu jika ada yang masuk. Jeffrey tidak pernah memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Syukurlah resesi keluarganya telah berakhir dan kini dia tidak lagi harus berurusan dengan penagih hutang. Ketiga ada Clara Sinta. Mobil milik selebgram Clara Sinta ditarik paksa debt collector yang berujung polisi dibentak. Clara mengatakan mobilnya itu ditarik debt collector setelah diketahui digadaikan oleh mantan suaminya. Clara Sinta menyampaikan mantan suaminya menggadaikan 2 mobil miliknya, salah satunya yang kemudian ditarik paksa oleh debt collector. Jadi saya kan membeli mobil cash pada tahun 2021 gitu. Nah, pada waktu itu saya masih memiliki suami. Nah, saya itu setiap hasil kerja saya atau apapun itu pasti saya titipkan ke dia, sang suami. Jadi seperti saya baru beli mobil ini BPKB dan apa saya titip ke dia untuk disimpankan, kata Clara Sinta. Ditambahkan oleh Clara Sinta jika mobilnya sudah digadaikan sejak tahun 2021 silam. Salah satunya BPKB mobil Alphard digadaikan setelah Clara baru membeli mobilnya. Keempat ada Kenta Yamaguchi. Kenta Yamaguchi, pelawak Jepang yang kini berkarir di Indonesia, juga punya pengalaman terlilit hutang hingga dikejar-kejar debt collector. Itu terjadi karena selama pandemi COVID-19 dirinya tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak punya pemasukan. Beruntung dia bisa keluar dari masa-masa itu berkat bantuan keluarga Ruben Onsu. Kelima ada Danila Riyadi. Artis lain yang juga punya pengalaman kurang menyenangkan dengan debt collector adalah penyanyi Danila Riyadi. Dia pernah berurusan dengan penagih hutang pinjaman online. Danila mengaku sampai diteror nomor tidak dikenal yang terus memintanya untuk melunasi pinjaman yang tidak pernah ia ajukan. Hal itu membuat Danila cukup stres. 6 ada Randy Pangalila. Randy Pangalila berurusan dengan debt collector pada tahun 2019. Saat itu ia terpaksa menunggak cicilan rumah karena memang sedikit bermasalah dengan keuangan. Randy Pangalila akhirnya mendatangi pihak bank tempat dia mengajukan KPR rumah. Pihak bank sempat terkejut mengetahui Randy Pangalila, seorang artis, mengaku tidak memiliki uang. Namun mereka akhirnya memberikan kesempatan kepada Randy untuk melunasi tagihan yang ada dan kini masalahnya sudah selesai tanpa ada penyitaan. Ketujuh, Catherine Wilson. Aktris Catherine Wilson terpaksa berurusan dengan debt collector karena mengalami masalah cicilan mobil. Ia tidak menyangka jika mobil yang dihadiahkan oleh mantan suaminya Idam Masih ternyata dibeli dengan skema kredit. Masalahnya ketika mereka bercerai, Idam Masih justru tidak melanjutkan pembayaran cicilan. Alhasil mobil yang diberikan ke Catherine Wilson itu terpaksa ditarik. Masalahnya Catherine Wilson memberikan mobil itu untuk orang tuanya untuk kegiatan sehari-hari di luar rumah. Kata pihak leasing, ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah, kata Catherine Wilson. 8 ada Soimah. Artis serba bisa Soimah Pancawati atau Soimah menceritakan pengalaman tak menyenangkan yang dia terima dari oknum petugas pajak yang datang bersama debt collector.
Kejadian tak menyenangkan yang dia alami itu terjadi bukan hanya satu kali. Tahun 2015 datang ke rumah orang pajak buka pagar tanpa kulon won atau permisi. Tiba-tiba di depan pintu yang seakan-akan saya mau melarikan diri, ujarnya. Dia dituding sengaja menghindari petugas pajak dengan selalu tidak ada di rumah. Padahal Soimah memang sedang bekerja di Jakarta. Luar biasa ya teman-teman. Itulah ke-8 artis yang pernah berurusan dengan debt collector. Terima kasih teman-teman Kevo sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.